Isra Mi'raj merupakan peristiwa mahadahsyat yang Rasulullah SAW alami. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratil Muntaha. Banyak peristiwa yang Rasulullah alami sewaktu Isra Mi'raj, sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu? Bagaimana kisahnya? Dan apa saja hikmah serta ibrahnya? Berikut ini pembahasan lengkapnya perihal Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila sobat Pitua Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya. Bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki, tonton juga video ini sampai selesai agar sobat Pitua Guru tidak gagal paham. Sobat Pitua Guru, berikut saya akan kisahkan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini saya ambil dari beberapa sumber yang terpercaya, sehingga kisah ini insya Allah lengkap sekali. Semoga sobat Pitua Guru dapat menikmati dalam mendengar kisah Isra Mi'raj ini dan bertambah khazanah ilmunya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Isra artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratil Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini terisyaratkan dalam surat An-Najmi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najmi ayat 13-18. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratil Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini seperti asidrah yang artinya pohon nab, karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya. Di dekat Sidratil Muntaha ada surga Al-Ma'wa, yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Maktum menjelaskan
6 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Pertama, peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ini merupakan pendapat At-Tabari. Kedua, Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Ketiga, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab, tahun 10 kenabian. Allamah Al-Mansufuri memilih pendapat ini. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan, tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. 6. Terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sahlabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya Muhammad Sang Yatim menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian. Sobat Pitua Guru, Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah berduka hingga tahun itu terkenal sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, paman beliau Abu Talib wafat pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat yang lain terpilih oleh Al-Mubarrak Furi dan Imam Ibnu Abil Iz. Ramadan tahun 10 kenabian, 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Dengan kedudukannya sebagai tokoh Quraisy, ia melindungi Rasulullah sehingga orang-orang Quraisy tidak berani membunuh beliau. Kedua, tak lama setelah Abu Talib wafat, Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi, dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin, atau keperluan lainnya. Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Sepeninggal Khadijah dan Abu Talib, posisi Rasulullah semakin terjepit, intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi. Beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami Amul Husni inilah Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah SAW. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah salat 5 waktu.
Allah juga memperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Berlangsungnya peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam waktu kurang dari semalam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Pada malam luar biasa itu, Rasulullah SAW sedang berada di rumah Ummu Hani atau nama aslinya Hindun binti Abu Talib, yaitu salah seorang putri pamannya, Abu Talib. Wanita itu sudah sejak lama beriman atas kerasulan Sayyidina Muhammad SAW. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjidil Haram kedatangan tamu, yaitu Malaikat Jibril. Lantas, Malaikat Jibril membelah dada beliau. Lalu, hati Rasulullah dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah, serta dipenuhi dengan penyantun, ilmu, yakin, dan Islam. Akhirnya, Jibril pun menutup kembali dada Rasulullah dan distempellah di antara kedua bahu Nabi dengan stempel kenabian. Menurut satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dibelah dadanya sampai 5 kali, yaitu pertama, ketika masih kecil, kurang lebih berumur 4 tahun. Kedua, ketika berusia 15 tahun. Ketiga, ketika berusia 20 tahun. Keempat, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Kelima, ketika hendak melakukan Isra dan Mi'raj. Adapun hikmah pembelahan dada Rasulullah pada tiap masanya mempunyai tujuan masing-masing. Ketika masih kecil, kurang lebih berumur 4 tahun, agar beliau terhindar dari segala macam godaan hawa nafsu setan sejak masa anak-anaknya. Ketika berusia 15 tahun, tujuannya agar beliau mampu menghadapi masa pancaroba menjelang kedewasaannya dengan bekal yang sempurna. Ketika berusia 20 tahun, tujuannya memberi bekal kesempurnaan kedewasaannya untuk menjadi seorang laki-laki yang mengetahui kewajibannya sebagai manusia yang kelak akan menerima tugas berat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, tujuannya menghadapi persiapan-persiapan datangnya wahyu agar diterima dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Ketika berusia 20 tahun, tujuannya agar beliau menjalani serta menghadapi Tuhannya dengan penuh ketabahan dan selalu siap berkorban untuknya. Setelah itu, datanglah Burak yang menjadi kendaraan untuk Isra Rasulullah. Burak satu akar kata dengan barkun yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku Burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Kedua telinganya selalu bergerak apabila datang di suatu gunung atau mendaki. Maka memanjanglah kedua kakinya yang belakang. Dan apabila menurun, maka memanjanglah kedua tangannya atau kaki depannya. Burak mempunyai 2 buah sayap pada kedua pahanya. Burak mempunyai 2 buah sayap pada kedua pahanya yang digunakan untuk membantu kedua kakinya. Burak mempunyai 2 buah sayap pada kedua pahanya yang digunakan untuk membantu kedua kakinya mempercepat larinya. Tiba-tiba Burak itu melompat-lompat. Lalu malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas rambut lehernya, seraya berkata, "Tidakkah kau malu, hai Burak? Demi Allah, tiada seorang makhluk pun di sisi Allah yang lebih mulia daripadanya." Burak merasa malu sekali sehingga bercucuran peluhnya. Lalu ia pun tenang sehingga beliau menaikinya. Para nabi alaihissalam sebelum Nabi Agung Muhammad pun pernah menaiki Burak itu. Burak ini pun adalah kendaraan tunggangan Nabi Ibrahim ketika hendak menuju Baitul Haram, yaitu Mekah. Adapun yang memegang tempat kaki Rasulullah SAW adalah Jibril alaihissalam, sedangkan kendali Burak dipegang oleh Mikail. Mereka pun berjalan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Jibril berkata pada beliau, "Silakan turun dan sholatlah di sini." Rasulullah mengerjakannya, lalu naik kembali. Lalu Jibril berkata lagi kepada beliau, "Apakah Anda tahu di mana Anda melakukan sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Kemudian Jibril berkata, "Anda telah sholat di Thayyibah."
dan kesanalah Anda kelak akan berhijrah. Sobat Pitua Guru, sholat Rasulullah SAW yang pertama adalah di Thayyibah, yang artinya tempat yang nyaman atau indah. Akhirnya, kota ini beralih nama menjadi Madinah, tempat beliau dan para sahabatnya berhijrah. Dengan demikian, seolah-olah malaikat Jibril mengatakan dua hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW, bahwa perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam itu masih harus dihadapi dengan berbagai macam kesukaran dan rintangan, sehingga beliau harus berhijrah dari tempat kelahirannya, yaitu Mekah, ke tempat lainnya, yaitu Madinah. Kedua, mengingatkan akan tempat di mana Rasulullah SAW kelak dikuburkan. Rasulullah SAW wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi SAW wafat di kota Madinah pada umurnya yang ke-63 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, beliau dimakamkan di rumahnya yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Pada awalnya, makam ini sederhana dan tidak memiliki dekorasi yang megah. Namun, seiring semakin banyaknya orang yang berziarah dan menghormati Nabi, makam ini mulai diperluas dan diatur. Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan memainkan peran penting dalam mengembangkan area di sekitar makam, menjadikannya tempat yang layak untuk dihormati oleh seluruh umat Islam. Lalu Burak berangkat lagi dengan cepatnya, diletakkan langkahnya sejauh pandangan matanya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Silakan turun dan sholatlah di sini." Lalu Rasulullah SAW mengerjakannya. Kemudian naik kembali ke atas Burak. Maka Jibril pun berkata lagi, "Tahukah di mana Anda melakukan sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Anda telah melakukan sholat di Madian, tempat pohon Nabi Musa." Sobat Pitua Guru, sholatnya Rasulullah di Madian mengingatkan kita akan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir untuk menghindari kerajaan raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun, beliau berangkat ke Madian. Di situ Nabi Musa alaihissalam beristirahat sambil melepaskan lelah dengan berteduh di sebuah pohon. Ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon anggur, tetapi ada pula yang membantahnya. Di bagian inilah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan tinggal di rumah Nabi Syu'aib. Nabi Musa dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib yang bernama Safura. Adapun mas kawin yang harus dibayar adalah menggembalakan kambing milik Nabi Syu'aib selama 10 tahun. Lalu Burak berangkat lagi dengan cepatnya. Jibril berkata lagi, "Silakan Anda turun dan sholatlah." Rasulullah SAW pun mengerjakannya. Kemudian naik kembali. Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda melakukan sholat tadi?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Jibril menjelaskan, "Anda telah melakukan sholat di Tur Sina, tempat Allah berfirman kepada Nabi Musa." Sobat Pitua Guru, adapun riwayat tentang Tur Sina atau Bukit Sinai adalah tempat ketiga yang dikunjungi Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Disinilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya secara langsung, yakni tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Setelah menyelesaikan tugasnya menggembalakan kambing milik Nabi Syu'aib alaihissalam sebagai pembayar mahar mas kawin, Nabi Musa pun mohon pamit kepada Nabi Syu'aib. Beliau minta izin untuk mengunjungi keluarganya yang masih berada di Mesir. Kepergiannya itu disertai istrinya, putri Nabi Syu'aib yang bernama Safura. Sesampainya di atas bukit Sinai atau Tur Sina, beliau mendengar suara, "Hai Musa, aku adalah Tuhanmu dan aku telah memilih engkau menjadi nabi dan rasul. Maka copotlah terompahmu, karena ini adalah tempat yang suci." Dengan demikian, pohon di Madian serta Tur Sina merupakan dua tempat bersejarah bagi Nabi Musa alaihissalam dalam merintis kebenaran dan mengikis kezaliman serta keangkaramukaan Fir'aun laknatullah.
Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun ikut menghormatinya dengan melakukan sholat di situ. Selanjutnya, sampailah pada suatu tempat, dan dari situ tampaklah beberapa bangunan besar negeri Syam atau Palestina. Lalu Jibril berkata kepada beliau, "Silakan Anda turun dan sholatlah." Rasulullah mengerjakannya, kemudian naik kembali ke atas burak. Burak pun berangkat dengan cepatnya. Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda melakukan sholat tadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Jibril pun menjelaskan, "Anda telah sholat di Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa putra Maryam." Sobat Pitua Guru, Bethlehem memiliki arti rumah daging. Tempat ini merupakan tempat keempat yang dikunjungi Rasulullah SAW. Beliau melakukan sholat sebagai penghormatan atas rekan seperjuangan dalam melakukan penegakan agama Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, tepatnya di sebuah desa yang bernama Nazaret. Letaknya tidak begitu jauh dari Syam atau Palestina. Mengapa tempat itu dinamakan Bethlehem? Tidak lain, karena ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, tiada seorang pun yang memberikan pertolongan kepadanya. Tak ada satu kain pun yang menutupi badan beliau. Dan jatuhnya kandungan ibunya pun dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dan ibu Nabi Isa pun melahirkan beliau tanpa pernah memiliki suami, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perjalanan Bethlehem dan Masjidil Aqsa, disinilah Rasulullah SAW ditampakkan 17 perumpamaan perilaku umatnya. Pertama, dikala Rasulullah SAW sedang menunggangi burak, tiba-tiba dilihatnya jin ifrit yang mengejar beliau dari belakang sambil membawa obor api. Setiap kali beliau menoleh, ifrit itu masih tetap tampak oleh Rasulullah. Jibril lalu berkata, "Sukakah Anda saya ajarkan beberapa kalimat yang perlu sekali Anda ucapkan? Apabila Anda mengucapkannya, pasti akan padamlah obornya, dan jatuhlah ia tersungkur pada mulutnya." Rasulullah SAW menjawab, "Baiklah." Jibril lalu berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman." Artinya, aku memohon perlindungan dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan firman-firman-Nya yang amat sempurna, yang tidak dapat dilanggar oleh seseorang, yang baik maupun yang durhaka, dari segala bentuk kejahatan apa saja yang turun dari langit, serta kejahatan apa saja yang naik ke langit. Juga dari segala bentuk kejahatan apa saja yang melata di bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, serta dari fitnah-fitnahan yang berada pada waktu malam dan siang hari, juga pada pendatang-pendatang buruk di waktu malam dan siang hari, kecuali sesuatu yang datang dengan membawa kebaikan, wahai Zat yang maha berbelas kasih. Setelah beliau membaca doa tersebut, maka jatuh tersungkurlah jin ifrit pada mulutnya dan pada obornya. Sobat Pitua Guru, ifrit adalah golongan bangsa jin yang sangat jahat, dan pekerjaannya hanyalah menggoda sekalian hamba Allah yang baik-baik dan menakut-nakutinya. Sebagaimana diketahui bahwa jin adalah sebangsa makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pemimpin jin yang dibuat dari nyala api. Kemudian Allah berkata kepadanya, 'Mintalah apapun sesukamu.' Jin pun meminta 3 perkara. Pertama, aku memohon agar kami dapat melihat, tapi kami tidak dapat dilihat. Kedua, kami memohon agar kami dapat masuk ke dalam bumi. Ketiga, kami memohon agar kami menjadi muda kembali jikalau telah tua sebelum mati." Permohonan tersebut dikabulkan Allah Azza wa Jalla,
sehingga kita bangsa manusia tidak dapat melihat bangsa jin, tetapi mereka dapat melihat kita. Sebelum mati, mereka kembali seperti anak kecil. Kemudian setelah mereka mati, hilanglah mereka ke dalam bumi. Sobat Pitua Guru, Rasulullah SAW seringkali menoleh ke belakang untuk melihat ifrit itu. Hal itu bukanlah karena beliau merasa takut, melainkan untuk memberikan pelajaran kepada umatnya bagaimana hendak mengusir si jin ifrit yang jahat itu, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam pada beliau. Doa ini bukan hanya untuk mengusir ifrit saja, tetapi untuk semua golongan pengacau, sebangsa setan, jin, dan manusia. Selanjutnya mereka pun berjalan, hingga datang menjumpai pada suatu kelompok yang seketika menanam, dan seketika itu pula menuai. Setiap kali dituai, maka kembalilah seperti semula. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, perumpamaan apakah ini?" Jibril menjawab, "Mereka itulah perumpamaan orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah. Kebaikan pahala mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Demikian juga, apa saja yang mereka dermakan, Allah pasti menggantinya." Sobat Pitua Guru, malaikat Jibril menerangkan perumpamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Termasuk di dalamnya berjuang dengan senjata untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dengan harta, tenaga, pikiran, serta apa saja yang kita miliki. Adapun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mujahid, ada kalanya diberikan secara tunai di dunia ini, dan ada kalanya diberikan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu yang artinya sebagai berikut. "Apakah perlu aku beritahukan kepadamu tentang pokok perkara, tiangnya, dan puncaknya?" Mu'az menjawab, "Iya ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad." Jihad adalah perbuatan taat yang paling tinggi. Dengan jihad, Islam mampu mengatasi semua agama lain. Namun ini bukan berarti menyepelekan ibadah yang lainnya. Jihad dipandang paling tinggi jika dilihat dari alasan tersebut. Sekalipun di dalam beberapa ibadah lain terdapat ibadah yang lebih utama daripadanya. Atas dasar inilah, sebagian ulama memandang bahwa jihad tidak menandingi suatu apapun. Ketiga, Rasulullah mendapatkan atau mencium bau-bauan yang amat harum. Lalu beliau bertanya, "Wahai Jibril, bau-bauan apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau harum kuburan Masitah, juru sisir putri Firaun dan keluarganya. Ia meninggal demi mempertahankan imannya yang ketahuan oleh anaknya Firaun, dan dilaporkannya kepada Firaun, yang kemudian dia dan keluarganya dimasukkan ke dalam belanga besar yang mendidih hingga mati dalam mempertahankan keimanannya." Keempat, selanjutnya Rasulullah SAW melewati sekelompok kaum yang memukuli kepalanya sendiri hingga pecah. Dan setiap habis dipecahkan, kemudian kepalanya itu utuh kembali sebagaimana asalnya. Keadaan ini tiada henti-hentinya sedikit pun. Lalu beliau bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang kepalanya selalu merasa berat untuk mengerjakan sholat-sholat yang diwajibkan." Sobat Pitua Guru, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa meninggalkan sholat, niscaya dia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya." Rasulullah pun juga pernah menegaskan dengan sabdanya, "Alamul imani as-sholah," yang artinya tanda iman adalah sholat. Ummul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW berbincang-bincang denganku. Namun, apabila telah datang waktu sholat, beliau langsung berdiri, seolah-olah tidak kenal kepadaku, dan aku pun seolah-olah tidak kenal kepada beliau. 5. Kemudian datanglah
beliau pada sekelompok kaum yang hanya memakai secawan kain untuk menutup jalan depan atau kemaluan, serta secari kain untuk menutupi jalan belakang atau duburnya. Mereka saling berkeliaran, bagikan unta dan kambing yang sedang digembalakan. Mereka memakan tanaman berduri, serta tanaman yang sangat pahit rasanya, juga memakan bara api neraka, jahanam, dan batu-batunya amat panas. Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah wajib untuk harta-hartanya. Allah tidak menganiaya mereka sama sekali, namun mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Sobat Pitua Guru, zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Arti zakat menurut lughah adalah berkembang, berkah, dan bertambah kebaikannya. Adapun menurut syara, zakat adalah ukuran tertentu dari harta untuk diserahkan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkembang dengan berkah. Selain itu, hal tersebut menjadi berkah karena doa dari orang-orang yang menerimanya. Zakat juga mampu membersihkan dosa orang yang mengeluarkannya dan memujinya hingga disaksikan baginya kebenaran imannya. Keenam, setelah itu beliau mendatangi sekelompok kaum yang di hadapannya tersedia daging yang masak di dalam kuali dan ada juga daging yang mentah dan busuk yang tersedia dalam kuali pula. Akan tetapi, mereka itu menyantap daging yang mentah dan berbau busuk tadi, dan meninggalkan daging yang masak dan enak. Rasulullah SAW lalu bertanya, perumpamaan apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah para lelaki dari golongan umat Anda yang di sisinya sudah ada istri yang halal lagi baik. Tapi mereka juga masih mendatangi wanita yang busuk atau jalang. Ia pun bermalam dengan wanita itu sampai pagi. Demikianlah pula wanita yang meninggalkan suaminya yang halal dan baik. Lalu mendatangi lelaki yang busuk hidung belang. Ia pun bermalam dengan lelaki itu sampai pagi. Sobat Pitua Guru, demikianlah perumpamaan orang yang berzina adalah seperti makan daging mentah dan busuk. Sesungguhnya zina adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar setelah membunuh. Suatu kali Rasulullah bersabda yang artinya, wahai golongan manusia, takutlah pada perbuatan zina, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat 6 perkara, yang 3 di dunia dan yang 3 lagi di akhirat. Adapun di dunia ialah akan menghilangkan kehormatan, mewariskan kefakiran, dan mengurangi umur. Sedangkan yang akhirat ialah mendapatkan kebencian Allah, buruknya hasil hisab, dan azab neraka. Zina yang dilakukan oleh seorang suami atau istri lebih tercela daripada zina yang dilakukan seorang bujang atau gadis. Zina yang dilakukan orang tua yang sempurna akalnya lebih tercela daripada zina yang dilakukan oleh orang yang belum sempurna akalnya. Zina yang dilakukan oleh orang merdeka dan berilmu adalah lebih besar tercela daripada zina dilakukan hamba sahaya dan orang bodoh. 7. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya hingga sampailah beliau pada sebatang kayu yang melintang di tengah jalan. Tidak sehelai kain pun atau benda apapun juga yang dapat melaluinya, melainkan pastilah menjadi sobek. Maka bertanyalah Rasulullah SAW, perumpamaan apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan bagi sekelompok kaum dari umat Anda yang suka duduk-duduk di jalanan, lalu mengadakan gangguan di situ. Sobat Pitua Guru, larangan mengganggu di jalan umum maksudnya ialah melakukan apa saja yang menyebabkan keadaan jalan menjadi kacau dan tidak aman. Misalnya, nongkrong di jalanan sambil menggoda orang-orang yang lewat, menakut-nakuti orang, merampas, dan merampok orang yang lewat. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari yang artinya, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Para sahabat bertanya, kami tidak mempunyai tempat lain, padahal jalan-jalan itu merupakan tempat kami berbincang-bincang. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian membangkang dan mengatakan itu hanya tempat kalian berbincang-bincang, maka berilah hak jalan itu. Para sahabat bertanya, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
yaitu memejamkan mata, menghilangkan gangguan, menjawab salam, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya supaya tidak duduk-duduk di jalanan, karena hal itu dapat menyulitkan orang-orang yang lewat, membuang-buang waktu, dan mendorong mereka pada perbuatan buruk, memandang wanita-wanita yang lewat dengan pandangan terlarang dan sebagainya. Kedelapan, selanjutnya Rasulullah SAW melihat seorang yang sedang berenang dalam sungai darah sambil dilempari batu. Maka bertanyalah Rasulullah SAW, perumpamaan apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah perumpamaan pemakan harta riba. Pemakan harta riba itu bagaikan orang yang berenang di lautan darah. Hal ini karena para tukang riba itu adalah peminum darah manusia dan perampas kekayaan orang lain dengan jalan yang semena-mena. Syariat Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan agama, sehingga harus diperangi. Semua orang yang terlibat di dalamnya diancam oleh Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis yang mulia dengan siksaan yang pedih di dunia maupun di akhirat kelak. Besarnya dosa riba digambarkan oleh Al-Quran sebagai seorang kemasukan setan yang berjalan dengan sempoyongan dan berkata-kata yang tidak karuan seperti orang gila. Kesembilan, selanjutnya Rasulullah mendatangi seorang yang mengumpulkan sebongkah kayu dan sudah tidak kuat mengangkatnya, tetapi masih juga ditambahkannya. Lalu bertanya Rasulullah SAW, perumpamaan apakah ini hai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah seorang dari umat Anda yang di sisinya ada beberapa amanat manusia. Ia sudah tidak kuasa menyelesaikan amanat-amanat tersebut, tetapi masih juga tetap menanggungnya. Perumpamaan ini ditujukan bagi orang yang menanggung amanat manusia. Ia ditujukan bagi orang yang terus menerima amanat orang lain, padahal dirinya tak mampu memikulnya. Contohnya, seseorang yang mempunyai jabatan rangkap dan bertumpuk-tumpuk, akan tetapi tidak dapat mengerjakan semua itu dengan baik. Bahkan untuk satu bidang pun belum tampak berhasil. Agama Islam berseru kepada para pemeluknya agar selalu menjaga amanat Allah, menjadikan amanat sebagai ciri suatu sifat hamba-hambanya yang beriman dan soleh. Meninggalkan sifat amanat dan melepaskannya dapat menghilangkan pahala ibadah seseorang. Bahkan menjadi seorang tidak beragama. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari, tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang penduduk Aliyah. Ia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang kewajiban yang terberat dan yang termudah dalam agama Islam." Lalu Rasulullah berkata, yang artinya, yang termudah ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang terberat, wahai saudara dari Aliyah, adalah menjadi orang yang amanat. Sesungguhnya tidak beragama orang yang tidak amanat, dan tidaklah salat orang yang tidak berzakat. Kesepuluh, lalu Rasulullah SAW melihat kaum yang sedang digunting lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Setiap kali digunting, tumbuh kembali seperti semula, digunting lagi, dan tidak ada berhenti sedikit pun. Bertanya Rasulullah SAW, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah tukang-tukang pidato, penyebar fitnah, tukang-tukang pidato umat Anda yang hanya pandai mengatakan sesuatu tetapi tidak mengamalkannya. Sobat Pitua Guru, dalam Al-Quranul Karim, Allah pernah berkata dalam surat As-Saff ayat 3 yang artinya, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Untuk itu, kepada semua da'i-da'i, hendaknya ia berusaha mengamalkan apa yang telah disampaikannya, agar ia tidak termasuk dalam kelompok perumpamaan orang yang ke-10 ini, yang dilihat oleh Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj. Ke-11, lalu dilihat pula oleh Rasulullah SAW sekelompok kaum yang berkuku tembaga, yang dengan kuku itulah mereka mencakar muka dan dadanya. Lalu bertanya, Rasulullah SAW, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging sesama manusia dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Sobat Pitua Guru,
Ada kisah yang menarik tentang disebutkan oleh Imam Hambal bin As-Sari dalam kitab beliau Az-Zuhud dan Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Keutamaan Umar bin Khattab, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Umar radhiyallahu anhu meminta pendapat tentang putrinya yang sedang dilamar oleh seorang laki-laki. Tetapi putrinya ini pernah terlibat perzinahan. Perlukah dia sebagai seorang ayah memberitahu sang pelamar tentang kondisi putrinya ini? Ternyata Sayyidina Umar menjawab dengan nada marah, seraya berkata, "Apakah engkau berencana membuka aib seseorang yang telah ditutup Allah? Demi Allah, jika engkau memberitahu aib ini kepada orang lain, saya akan jadikan engkau pelajaran atau hukuman bagi warga Ansar. Tetapi, nikahkanlah putrimu itu layaknya pernikahan wanita muslimah yang baik-baik." Dari kisah di atas, ternyata membuka aib orang itu tidak baik, dilarang walaupun oleh walinya sendiri. Apalagi aib anak orang. Dan bagi siapa yang membuka aib orang, maka layak dijatuhkan hukuman baginya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terkait hal ini, ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang menutup aib seorang muslim, melainkan Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. 12. Kemudian Rasulullah melihat sebuah lubang kecil yang dari dalamnya keluarlah seekor lembu besar. Lembu itu ingin kembali lagi masuk ke lubang yang kecil itu, namun tidak dapat ia lakukan. Bertanyalah Rasulullah SAW, perumpamaan apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah perumpamaan seorang dari umat Anda yang berbicara sembarangan. Dengan pembicaraan itu lalu menyesal atas pembicaraannya sendiri, tetapi tidak dapat menariknya kembali. Sobat Petua Guru, menyesali pembicaraan yang sudah keluar dari mulut, tentulah perbuatan ini sangat sukar. Sehingga patutlah kalau hal itu dimisalkan sebagai seekor lembu besar yang ingin masuk kembali ke lubangnya yang kecil. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum mengucapkan sesuatu, hendaklah dipikirkan dahulu. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda khawatirkan atas diriku?" Lalu Rasulullah SAW memegang lidahnya sendiri dan bersabda, "Ini." Yang dimaksud Rasulullah adalah lisan. Hadis riwayat Tirmizi. Lisan itu berbahaya daripada pedang yang tajam dan pisau yang dihunus. As-Sauri mengatakan, sesungguhnya jika kamu melepaskan anak panah kepada seseorang, itu lebih mudah daripada melepaskan lisanmu kepadanya. Karena anak panah itu kadang-kadang tidak mengenai sasaran, sedangkan lisan selalu mengenai sasaran. Seorang penyair mengatakan, luka karena pisau dapat disembuhkan, sedangkan luka oleh lisan tidak mudah disembuhkan. Ke-13. Lalu Rasulullah meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ada orang yang memanggil-manggil beliau dari sebelah kanannya. Orang tersebut berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kemari. Berhentilah sebentar. Aku hendak bertanya kepada Anda." Akan tetapi beliau tidak menjawabnya. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dialah pengajak golongan Yahudi." Untunglah Anda tidak menyahutnya. Andai kata Anda menjawabnya, maka umat Anda akan masuk agama Yahudi seluruhnya. Ke-14. Lalu ada pula orang yang memanggil Nabi Muhammad dari sebelah kirinya. Ia berkata, "Ya Muhammad, lihatlah kemari. Berhentilah sebentar. Aku hendak bertanya kepada Anda." Akan tetapi beliau tidak menjawabnya. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dialah pengajak golongan Nasrani." Untunglah Anda tidak menyahutnya. Andai kata Anda menjawabnya, niscaya umat Anda akan masuk agama Nasrani seluruhnya. Perumpamaan ke-13 dan ke-14 yang Rasulullah lihat adalah seruan Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah, Rasulullah tidak menyahutnya. Andai kata Rasulullah menyahutnya, maka jadilah Yahudi atau Nasranilah umat Nabi Muhammad SAW, ujar malaikat Jibril. Sobat Pitua Guru, ingatlah, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita umat Islam mengikuti ajaran mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya,
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 120. Allah mengabarkan kepada Rasul-Nya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sampai ridho sampai kita mengikuti ajaran mereka. Karena mereka akan terus mengajak untuk mengikuti ajaran mereka. Dan mereka anggap itulah sebagian al-huda atau petunjuk. Jadi, petunjuk Allah adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Ke-15, tiba-tiba beliau Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang menyingsingkan kedua lengan bajunya. Ia mengenakan segenap hiasan keindahan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Lalu berserulah wanita itu, "Wahai Muhammad, lihatlah kemari. Berhentilah sebentar, aku hendak bertanya kepada Anda." Akan tetapi, beliau tidak menoleh sedikit pun juga. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Siapakah wanita itu, wahai Jibril alaihissalam?" Jibril menjawab, "Itulah perumpamaan kemewahan duniawi. Untunglah Anda tidak menyahutnya, karena seandainya Anda menyahutnya, pastilah umat Anda akan memilih menyukai dunia daripada akhirat." Sobat Pitua Guru, kemewahan harta dunia diumpamakan seperti wanita cantik, molek yang tubuhnya penuh dengan perhiasan. Kemewahan harta dunia dapat membuat manusia lalai dari akhirat, disebabkan kesibukannya mencari dan mengurus harta dunia. Sementara Rasulullah pernah berkata, "Hubbud dunya kulli khoti'ah." Artinya, cinta kepada dunia adalah pokok segala kesalahan. Dengan demikian, cara yang terbaik untuk mengantisipasi cinta akan dunia yang merupakan pokok pangkal segala kesalahan adalah zuhud. Zuhud adalah mengambil sekadar kebutuhan dari perkara halal yang telah diyakini kehalalannya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, zuhud adalah tidak terlalu berangan-angan dan tidak menghendaki segala sesuatu yang telah ada di tangan manusia. Zuhud terbagi menjadi 3, yaitu pertama, meninggalkan hal yang haram. Ini zuhudnya orang yang awam. Kedua, meninggalkan hal yang halal. Ini zuhudnya orang yang khusus. Ketiga, meninggalkan segala hal yang menyibukkan sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut zuhud orang yang makrifat. 16. Kemudian ada pula seorang kakek-kakek yang memanggil beliau sambil menghadang di tengah jalan. Ia berseru, "Kemarilah wahai Muhammad." Lalu Jibril berkata, "Jangan berhenti, teruslah berjalan wahai Muhammad." Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah musuh Allah yang disebut iblis, yang menghendaki agar Anda condong atau setuju kepadanya." Sobat Pitua Guru, tiada permusuhan yang abadi di dunia ini, kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam. Masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, lalu dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Kemampuan menyebutkan nama-nama sebagai buah dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Adam senantiasa menunjukkan sesuatu. Karena kelebihannya ini, Adam menjadi sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya, mereka bersujud, kecuali iblis. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang bau busuk? Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis,
Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 32 sampai 33. Akibat pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncaknya. Ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah. Iblis berkata dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Akhirnya, dengan aneka cara, iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga mereka berdua terusir dari surga. Ke-17, Rasulullah pun terus berjalan. Lalu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang tua sekali sedang berada di tepi jalan dan ia berseru, "Wahai Muhammad, lihatlah kemari. Berhentilah sebentar. Aku hendak bertanya kepada Anda." Akan tetapi beliau tidak menghiraukannya. Lalu beliau pun bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umur dunia. Sesungguhnya umur dunia ini sisanya tidak lebih dari sisa usia nenek tua tadi." Sobat Pitua Guru, perumpamaan dunia itu bagikan seorang nenek-nenek yang berada di tempat yang jauh, buruk mukanya, tetapi menyembunyikan muka aslinya dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, lagi indah, serta berhias, supaya orang-orang tertipu. Apabila ia telah meninggalkan perhiasan, penutup muka pakaiannya, niscayalah orang-orang tidak ingin melihat wajahnya. Mereka melihat dunia itu dengan penuh kejelekan dan keburukan dan merasa sedih karena tertipu olehnya. Dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya, sesungguhnya dunia itu pada hari kiamat akan didatangkan dalam rupa seorang nenek-nenek yang buruk, menakutkan. Kedua matanya biru dan pandangannya dibenci. Taring-taringnya tampak keluar dan gigi-giginya menyeringai. Apabila manusia melihatnya, mereka pun mengatakan, "Kami berlindung kepada Allah dari keburukan nenek-nenek yang menyeramkan ini." Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah dunia yang rendah, tempat kamu semua saling memperebutkan, saling mendendam, saling membunuh, saling memutuskan tali silaturahmi, dan kamu tertipu dengan hiasannya." Kemudian dunia itu diperintah ke neraka dan berkata, "Ya Tuhanku, di manakah kekasih-kekasihku?" Maka mereka diperintahkan neraka dan mereka dipertemukan dengannya dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya sampai tiba di kota Baitul Muqaddas, Palestina, dan masuklah beliau ke dalam kota tersebut dari pintu gerbang Yamani yang berada di sebelah kanan dari Mekah. Kemudian turunlah beliau dari burak dan ditambatkannya di dekat pintu masjid pada sebuah lingkaran benda yang biasa digunakan oleh para nabi alaihissalam dahulu apabila mereka menambatkan buraknya itu. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, Jibril alaihissalam menuju kepada sebuah batu besar. Lalu diletakkanlah telunjuknya di batu tersebut. Maka tembuslah batu tadi dan ditambatkan di situ. Rasulullah SAW masuk ke masjid dari pintu di arah terbenamnya matahari dan bulan sebelah barat. Lalu beliau dan Jibril alaihissalam mengerjakan sholat masing-masing 2 rakaat. Tidak lama kemudian, maka banyaklah orang-orang yang berkumpul di situ. Rasulullah SAW mengerti bahwa orang-orang yang baru berdatangan itu adalah para nabi alaihissalam. Selanjutnya, ada yang mengumandangkan azan. Lalu diserulah iqamat, sholat. Mereka pun lalu berdiri bersap-sap sambil menunggu siapa yang akan menjadi imam dalam sholat itu. Maka Jibril alaihissalam menarik tangan Rasulullah SAW dan dimajukannya ke muka. Begitulah kemudian beliau sholat sebanyak 2 rakaat bersama-sama dengan mereka. Setelah selesai sholat, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, tahukah Anda siapakah yang sholat di belakang Anda?" Beliau menjawab, "Tidak."
Jibril menjelaskan, mereka itu semua nabi yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiap-tiap nabi alaihissalam memuji-muji Tuhannya, pujian-pujian yang baik. Lalu bersabdalah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, tuan-tuan sekalian telah memuji-muji kepada Tuhan. Dan saya pun akan mengucapkan pujian-pujian pula pada Tuhanku. Nabi Muhammad SAW merasa sangat haus. Lalu Jibril alaihissalam membawakan satu wadah yang berisi arak dan satu wadah lain berisi susu. Rasulullah memilih susu. Berkatalah Jibril alaihissalam kepada beliau, Anda telah memilih fitrah. Andai kata Anda memilih arak, tentulah umat Anda akan mabuk, durhaka, dan yang mengikuti Anda pun hanyalah sedikit. Sobat Pitua Guru, maksud fitrah di sini adalah sesuatu yang suci, yang sesuai dengan keperluan jasmaniah manusia, baik untuk pertumbuhan daging, penguatan tulang, dan lain-lain. Susu merupakan satu-satunya minuman yang asli, serta yang pertama kali diberikan kepada manusia sejak ia dilahirkan. Selain besar manfaatnya, susu pun enak rasanya, dan keindahan warnanya melambangkan kesucian. Dalam syariat Allah dan Rasul-Nya, melarang meminum khamar. Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamar dan judi. Karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan menimbulkan kerusakan, baik terhadap jiwa, badan, akal, maupun harta. Di antara bahaya minum khamar adalah menghilangkan kesadaran, sehingga seseorang dapat menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan kebengkakan pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati, dan mengganggu peredaran darah. Bahkan kadang-kadang memberhentikan peredaran darah, sehingga mengakibatkan kematian. Ilmu kedokteran juga menemukan bahaya besar yang ada pada khamar terhadap tubuh dan akal. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minum khamar, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, tentu Allah menerima tobatnya. Lalu jika ia mengulang-ulangi lagi, maka Allah pun tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Dan jika bertobat, Allah pun tidak menerima tobatnya. Dan Allah akan memberinya minuman dari Nahrul Khabal. Saya bertanya, apakah Nahrul Khabal itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sungai dari darah dan nanah para ahli neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sobat Pitua Guru, kita lanjut tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Diterangkan pula bahwa di sebelah kiri batu besar ternyata ada bidadari yang membelalak-belalakan matanya. Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka dan mereka pun menjawab salam beliau. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, lalu mereka pun menjawab pertanyaan Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sangat menggembirakan. Rasulullah bertanya kepada mereka, siapakah kalian ini? Bidadari itu menjawab, kita semua ini adalah para wanita yang baik-baik. Maka diri kami pun disediakan untuk orang yang baik-baik pula, yakni orang-orang yang bersih diri dan jiwanya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Mereka lah yang berdiam dengan kami semua tanpa ada bosan-bosannya, kekal abadi tanpa ada kematian lagi. Mi'raj pun bermula. Kemudian didatangkanlah sebuah tangga tempat dinaikannya arwah sekalian anak cucu Adam. Tiada suatu makhluk Allah yang lebih indah daripada tangga tersebut. Anak tangganya berselang-seling. Sebuah terbuat dari perak dan sebuah lagi terbuat dari emas. Yang berasal dari surga Firdaus bertahta akan mutiara. Serta terdapat beberapa malaikat yang menjaga di sebelah kanan dan beberapa malaikat lainnya menjaga di sebelah kirinya. Lalu naiklah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril dan sampailah di sebuah pintu dari sekian banyak pintu langit dunia. Pintu tersebut dinamakan Babul Hafazah. Di situ ada seorang malaikat yang bernama Ismail yang menguasai langit dunia. Ini tempat kediamannya di angkasa raya, tidak pernah naik ke langit di atasnya dan tidak pernah pula turun ke bumi, melainkan ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di sisi malaikat,
Ismail alaihissalam ada 70.000 lagi malaikat yang menemani. Di sisi malaikat Ismail alaihissalam ada 70.000 lagi malaikat yang menemaninya. Dan setiap malaikat dari mereka itu membawahi tentara malaikat pula sebanyak 70.000 malaikat lagi. Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu langit. Siapakah Anda? Tanya malaikat Ismail. Jibril, jawab Jibril alaihissalam. Beserta siapakah Anda? Muhammad, jawab Jibril. Adakah ia memang telah diutus kemari? Iya, jawab Jibril. Kemudian berkatalah yang di atas, silakan masuk, silakanlah. Allah mengaruniakan restu kepada saudara dan khalifah. Tuanlah semulia-mulia saudara dan khalifah yang pernah datang kemari. Lalu pintu pun dibukakan untuk mereka berdua. Ketika Rasulullah SAW memasuki langit pertama, temulah beliau dengan Nabi Adam alaihissalam, yakni Bapak sekalian manusia. Dia seperti dalam keadaan semula di waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya diperlihatkan arwah para nabi serta keturunan-keturunannya yang mukmin. Dikala itulah ia berkata, roh yang suci serta jiwa yang suci ditempatkan dalam Iliyin. Kemudian diperlihatkan pula kepadanya arwah-arwah keturunan yang kafir. Maka berkatalah ia dikala itu, roh yang jahat dan jiwa yang jahat ditempatkan di Sijjin. Rasulullah SAW juga melihat ke sebelah kanan Nabi Adam. Di sana ada bayangan hitam, serta sebuah pintu yang dari dalamnya keluarlah wangi-wangian yang harum. Di sebelah kirinya ada bayangan hitam, serta sebuah pintu yang dari dalamnya keluar bau-bauan yang busuk. Apabila Nabi Adam alaihissalam menengok ke sebelah kanan, maka tertawalah serta bergembira. Akan tetapi, apabila menengok ke sebelah kiri, maka berduka citalah ia dan menangis. Nabi Muhammad SAW lalu memberi salam kepada Adam alaihissalam, dan ia pun menjawab salam Nabi itu. Lalu berkatalah Nabi Adam kepada beliau, selamat datang anak yang soleh, serta Nabi yang soleh. Nabi SAW berkata, siapakah itu wahai Jibril? Itu adalah ayah Anda, Adam alaihissalam. Bayangan hitam ini adalah perumpamaan gambaran tubuh anak cucunya. Bayangan yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga, sedangkan di sebelah kiri adalah ahli neraka. Oleh karena itu, apabila ia menengok ke sebelah kanan, ia tertawa dan gembira. Namun apabila ia menengok ke sebelah kiri, ia berduka cita dan menangis. Adapun pintu yang ada di sebelah kanannya adalah pintu surga. Apabila ia melihat orang memasukinya, tentulah dari anak cucunya ia pun tertawa dan bersuka cita. Adapun pintu yang sebelah kirinya adalah pintu neraka jahanam. Apabila ia melihat orang memasukinya, dan tentulah dari anak cucunya, ia pun berduka cita dan menangis. Rasulullah SAW berhenti sebentar. Tiba-tiba didapatilah ahli pemakan riba, serta pemakan harta anak yatim, juga ahli zina, dan lain-lain yang berbuat kemaksiatan dalam keadaan yang mengerikan sekali, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan bahkan lebih mengerikan lagi. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang kedua. Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu. Siapakah Anda? Jibril. Beserta siapakah Anda? Muhammad. Adakah ia memang telah diutus kemari? Ya, jawab Jibril. Silakan masuk. Silakan. Allah mengaruniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari. Pintu pun dibukakan. Ketika keduanya telah masuk, bertemulah mereka dengan kedua orang putri bibi, yakni Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Yang satu dan lainnya itu serupa benar dalam pakaian dan rambutnya. Keduanya ditemani oleh kaumnya. Isa alaihissalam berperawakan sedang, tetapi tegap berkulit bersih, mengilap kemerah-merahan. Kepalanya berambut lurus, panjang, seolah-olah ia baru saja keluar dari kamar mandi atau kolam pemandian. Rasulullah SAW menyerupakan Isa alaihissalam seperti Urwah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW lalu memberi salam kepada kedua Nabi alaihissalam, dan keduanya pun memberi salam. Seraya berkata, selamat datang saudara yang soleh, serta Nabi yang soleh.
Kemudian mereka berdua mendoakan beliau dengan doa yang baik-baik. Selanjutnya Rasulullah SAW naik ke langit ketiga, dan Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu langit ketiga. Ia pun ditanya, "Siapakah Anda?" Jibril. "Berserta siapakah Anda?" Muhammad. "Apakah ia memang telah diutus kemari?" "Iya," jawab Jibril. "Silakan masuk. Silakan. Allah mengurniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari." Lalu pintu pun dibukakan untuk mereka berdua. Ketika keduanya telah masuk, bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang disertai oleh sekelompok kaumnya. Rasulullah SAW memberi salam kepadanya, dan dijawablah salam beliau tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam lalu berkata, "Selamat datang, saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Juga didoakanlah beliau dengan doa yang baik-baik. Nabi Yusuf alaihissalam telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala separuh ketampanan. Dalam riwayat lain diterangkan, Nabi Yusuf adalah sebagus-bagusnya manusia yang diciptakan Allah dan dilebihkan olehnya di atas semua manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan bulan purnama di atas semua bintang. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Siapakah ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah saudara Anda bernama Yusuf." Kemudian Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam naik ke langit keempat. Jibril pun lalu meminta agar dibukakan pintu langit keempat. Lalu Jibril ditanya, "Siapakah Anda?" Jibril. "Beserta siapakah Anda?" Muhammad. "Adakah ia memang telah diutus kemari?" "Ya," jawab Jibril. "Silakan masuk. Silakan. Allah mengurniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari." Pintu itu pun dibukakan untuk mereka berdua. Ketika keduanya telah masuk, bertemulah dengan Nabi Idris alaihissalam, yang telah ditinggikan derajatnya oleh Allah, serta diberi tempat yang amat tinggi. Rasulullah SAW lalu memberi salam kepadanya, dan dijawablah salam beliau. Idris berkata, "Selamat datang saudara yang soleh, serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Idris alaihissalam mendoakan beliau mendoakan beliau dengan doa yang baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit yang kelima. Jibril meminta agar dibukakan pintu langit kelima. Ia pun ditanya sebagai berikut, "Siapakah Anda?" Jibril. "Beserta siapakah Anda?" Muhammad. "Adakah ia memang telah diutus kemari?" "Ya," jawab Jibril. "Silakan masuk. Silakan. Allah mengurniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari." Pintu itu pun dibukakan untuk mereka berdua. Ketika keduanya telah masuk, bertemulah dengan Nabi Harun alaihissalam, yang separuh janggutnya telah memutih, sedangkan yang separuhnya lagi masih hitam. Karena panjang janggutnya itu hampir sampai pusarnya. Di sekelilingnya ada sekelompok kaum dari Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam saat itu sedang memberikan suatu kisah kepada mereka. Rasulullah SAW lalu memberikan salam kepadanya, dan dijawablah salam beliau itu, seraya berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian dia mendoakan beliau dengan doa yang baik-baik. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, yaitu Harun bin Imran." Kemudian naiklah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril ke langit yang keenam. Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. "Siapakah Anda?" Jibril. "Beserta siapakah Anda?" Muhammad. "Adakah memang ia telah diutus kemari?" "Iya," jawab Jibril. "Silakan masuk, silakan. Allah mengurniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari." Pintu itu pun dibukakan untuk mereka berdua. Selanjutnya, beliau melalui seorang nabi dan beberapa orang nabi yang disertai oleh sekelompok orang dan juga seorang nabi dari beberapa orang nabi yang masing-masing disertai oleh kaumnya, dan juga seorang nabi dan beberapa orang nabi yang tidak seorang pun yang menyertainya. Begitu juga ada sekelompok manusia yang banyak sekali
hingga memenuhi angkasa. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Jibril, siapakah sekumpulan manusia itu Jibril? Jibril AS menjawab, Musa dengan kaumnya. Sekarang silakan Anda mengangkat kepala. Tiba-tiba tampak oleh beliau sekumpulan umat manusia dalam jumlah yang lebih besar lagi, sehingga memenuhi angkasa dari segala jurusan. Malaikat Jibril AS lalu memberitahukan beliau, mereka itulah umat Anda. Selain mereka ada lagi 70.000 umat Anda yang akan masuk surga tanpa melalui penghisapan. Setelah Rasulullah SAW memasuki langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Ia adalah salah seorang yang berkulit putih kemerah-merahan, tinggi perawakannya, seperti para lelaki, dan tebal rambutnya. Andai kata mengenakan 2 gamis baju panjang, rambutnya masih terurai ke bawah karena begitu panjangnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dijawablah salam beliau. Seraya berkata, selamat datang saudara yang soleh, serta Nabi yang soleh. Dan dia mendoakan beliau dengan doa yang baik-baik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga berkata, orang-orang mengira bahwa akulah dari golongan anak Adam yang termulia di sisi Allah daripada orang ini. Sesungguhnya dialah yang termulia di sisi Allah daripada aku sendiri. Setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam menangis. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan Anda menangis? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku menangis karena ada seorang diutus sesudahku yang golongan umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku sendiri. Lagi pula bangsa Israel mengira bahwa akulah dari golongan anak cucu Adam yang termulia di sisi Allah. Tetapi ternyata engkaulah yang sebenarnya paling mulia. Ia pun masih hidup di dunia dan datang sesudahku. Dan aku sendiri telah berada di akhirat dalam alam arwah. Andai kata ia hanya sendirian saja, aku tidak merisaukannya. Tetapi ia beserta umatnya yang banyak sekali. Lalu naiklah Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril alaihissalam ke langit yang ke-7. Meminta agar dibukakan pintu langit ke-7. Ia pun ditanya, siapakah Anda? Jibril, beserta siapakah Anda? Muhammad. Adakah memang ia telah diutus kemari? Ya, jawab Jibril. Silakan masuk, silakan. Allah mengurniakan restu kepada saudara dan khalifah. Andalah semulia-mulia saudara dan khalifah, serta yang pernah datang kemari. Pintu itu pun dibukakan untuk mereka berdua. Ketika beliau dan Jibril alaihissalam masuk, bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia duduk di depan pintu surga, di atas sebuah kursi yang terbuat dari emas, sambil menyandarkan belakangnya ke arah Baitul Ma'mur dan disertai oleh sekelompok kaumnya. Lalu Rasulullah SAW memberi salam kepadanya. Dan dijawablah salam beliau, seraya berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Perintahkanlah umat Anda supaya memperbanyak tanaman dalam surga, karena sesungguhnya tanaman surga itu sangat subur lagi luas buminya. Rasulullah SAW bertanya, apakah tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, yaitu perbanyaklah membaca, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sampaikanlah salamku kepada umat Anda dan beritahukanlah pada mereka bahwa sesungguhnya surga itu subur, tanahnya tawar, airnya dingin. Sedangkan tanamannya ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di samping Nabi Ibrahim alaihissalam itu, duduklah sekelompok kaum yang wajahnya putih bagaikan kertas. Ada pula yang kulitnya berbintik-bintik. Kemudian pergilah orang yang berbintik-bintik kulitnya itu ke sebuah sungai, dan mandilah mereka di situ. Setelah keluar, agak hilanglah bintik-bintik di kulitnya itu. Sesudah itu, dimasukinya pula sungai kedua, dan mandi lagi di situ. Sekeluarnya dari situ, bertambah hilanglah bintik-bintik kulitnya. Akhirnya, dimasuki pula sungai yang ketiga, dan mandi pula di situ. Sekeluarnya dari sana, bersihlah kulitnya itu sebagaimana kawan-kawannya golongan pertama. Mereka pun duduk di dekat kawan-kawannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, siapakah orang yang putih wajahnya itu? Siapa pula orang yang berbintik-bintik kulitnya? Sungai-sungai apakah yang mereka masuki dan mandi di situ?
Maka Jibril alaihissalam menjawab, orang yang putih wajahnya itu adalah kaum yang tidak mempercampur adukan imannya dengan sesuatu penganiayaan atau kemaksiatan. Adapun mereka yang kulitnya berbintik-bintik adalah kaum yang mencampur adukan amal soleh dengan keburukan. Tetapi mereka telah bertobat dan Allah pun telah menerima tobat mereka. Adapun sungai yang pertama dinamakan sungai rahmat, yang kedua sungai nikmat, dan yang ketiga sungai sarkahum saroban tohura. Mereka diberi oleh Allah minuman yang suci. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahukan pula, inilah tempat Anda dan umat Anda. Di situ umat Nabi Muhammad SAW terbagi dua golongan, yaitu golongan yang mengenakan pakaian putih bagaikan kertas dan segolongan lagi berpakaian abu-abu. Sesudah itu masuklah Rasulullah SAW ke dalam Baitul Ma'mur. Beliau disertai orang-orang yang berpakaian serba putih, sedangkan orang-orang yang berpakaian abu-abu ditinggalkan di belakang. Tapi mereka dalam keadaan baik atau selamat. Beliau lalu mengerjakan salat dengan semua orang mukmin yang menyertainya dalam Baitul Ma'mur. Tampak jelas bahwa setiap harinya Baitul Ma'mur tersebut dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Baitul Ma'mur letaknya tepat sejajar ke bawah dengan Ka'bah. Hingga sekiranya sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, itu akan mengenai Ka'bah. Dengan memasuki Baitul Ma'mur, berakhirlah mereka menempuh alam akhirat. Diterangkan dalam riwayat lain, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Ma'mur diberi 3 buah wadah, sebagaimana telah tersebut di muka. Beliau mengambil susu. Jibril membenarkan pilihannya itu, sebagaimana yang sudah-sudah. Dalam riwayat lain diterangkan, setelah Rasulullah meminum air susu tersebut, Jibril berkata, itu fitrah yang harus menjadi ketetapan Anda dan umat Anda. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratil Muntaha, dan inilah yang merupakan tempat berhentinya semua apa yang naik dari bumi, jadi tertahanlah di situ. Juga merupakan tempat berhentinya semua apa saja yang turun dari atas, jadi tertahanlah di situ. Sobat Petua Guru, Sidratil Muntaha adalah sebuah pohon yang dari pangkalnya mengalirlah sungai-sungai yang airnya tidak berubah sama sekali, dan juga sungai-sungai yang airnya dari susu, dan sungai-sungai yang airnya dari khamar, juga sungai-sungai yang airnya dari madu murni. Andai kata ada orang yang hendak mengitari tempat yang dinaungi oleh pohon Sidratil Muntaha dengan menunggangi kuda, dalam waktu 70.000 tahun belum tentu dapat menempuh keseluruhannya. Buahnya sebesar gentong orang hajar, sedangkan daunnya berbentuk seperti kuping-kuping gajah. Selembar daun saja hampir dapat menutupi sekalian umat ini. Pada pangkal pohon Sidratul Muntaha mengalir 4 buah sungai, 2 buah sungai yang batin atau tidak terlihat, dan 2 buah lagi sungai yang zahir atau terlihat. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, sungai apakah itu hai Jibril? Jibril menjawab, adapun 2 sungai yang batin ialah yang di dalam surga, sedangkan 2 buah lagi yang zahir ialah sungai Nil dan sungai Efrat. Riwayat lain menerangkan bahwa Rasulullah SAW dapat melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa yang sebenarnya, yaitu bersayap 600 buah. Sebuah sayap saja dapat menutupi angkasa. Dari sayap-sayap itu bertaburan benda-benda yang mendahsyatkan, yakni sebangsa batu permata, duri, dan yakut, yang tidak ada mengetahui semuanya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW berjalan mengikuti telaga Al-Kautsar hingga sampailah beliau di surga. Ada yang berada di dalamnya. Apa yang berada di dalamnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Lalu tampaklah oleh beliau suatu tulisan di pintunya yang berbunyi, sedekah itu dibalas 10 kali lipat. Yang memberi hutang dibalas dengan 18 kali lipat. Kemudian beliau bertanya, mengapa memberi hutang lebih utama daripada bersedekah wajib? Jibril alaihissalam menjawab, karena seorang yang meminta itu masih ada sesuatu di sisinya, sedangkan orang yang berhutang itu sangat membutuhkan. Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya. Dilihatnya ada beberapa sungai yang airnya dari susu yang tidak akan berubah rasanya.
sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminum-peminumnya. Dan ada pula sungai-sungai dari madu murni. Tampak pula beberapa kubah mutiara dan buah delima yang besarnya sebesar timba besar. Sobat Pitua Guru, Al-Kautsar adalah salah satu telaga di surga yang merupakan telaga Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, telagaku memakan waktu perjalanan sebulan lamanya. Dan dari sudut ke sudut seperti itu pula, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Dan bejana-bejananya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminum dari telagaku sekali saja, ia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat lain diterangkan bahwa delima yang ada di situ bagaikan kulit onta yang penuh muatan, sedangkan burungnya sebesar unta bukti dari negeri Khurasan, Persia. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mendengar berita ini bertanya, "Ya Rasulullah, lunakkah daging burung itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku telah mencoba memakannya dan belum ada yang lebih enak daripadanya. Benar-benar aku berharap engkau dapat memakannya nanti." Kemudian dilihatnya lagi telaga Al-Kautsar yang berada pada kedua tepinya. Ada beberapa kubah mutiara yang berlubang tengahnya, sedangkan tanahnya berbau minyak kasturi yang harum sekali. Selanjutnya, diperlihatkanlah neraka kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya tempat kemurkaan Allah, kutukan, serta siksaannya. Andai kata ada batu atau besi yang diletakkan di situ, pasti akan hancur. Tampak pula di dalam neraka itu sekelompok kaum yang sama-sama memakan bangkai. Lalu beliau bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itulah orang-orang yang suka makan daging manusia, suka mengumpat keburukan orang lain." Rasulullah SAW melihat Malik, malaikat penjaga neraka. Ia adalah seorang berwajah masam, tampak benar tanda kemerahan di mukanya. Nabi SAW terlebih dahulu memberi salam kepadanya. Setelah salam, beliau dijawab, ditutuplah pintu neraka. Selanjutnya, Rasulullah SAW dinaikkan kembali ke Sidratul Muntaha. Terasalah di situ bahwa diri beliau diliputi oleh segumpal awan yang dahsyat, yang beraneka ragam warnanya. Di sini Jibril alaihissalam tidak ikut meneruskan perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan ke Al-Mustawa. Di situ terdengar suara goresan kalam atau pena yang sedang menulis. Beliau melihat seorang yang diliputi penuh nur atau cahaya arsy. Lalu beliau bertanya, "Siapakah dia? Seorang malaikatkah?" Tiba-tiba terdengarlah suara menjawab, "Bukan." "Nabikah ia?" Dijawab lagi, "Bukan." "Kalau begitu siapakah ia?" "Itulah seorang yang waktu berada di dunia, lisannya selalu basah terus-menerus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya selalu memikirkan masjid-masjid, dan sama sekali ia tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan kedua orang tuanya dimaki orang lain." Selesai itu beliau lalu dapat melihat Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersujudlah Rasulullah SAW. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla berbicara dengan beliau seraya berfirman, "Hai Muhammad, hamba ya Tuhanku," jawab Rasulullah, "bermohonlah apa saja maumu Subhanahu wa Ta'ala." Rasul menjawab, "Ya Allah, engkau telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih dan telah engkau beri kerajaan yang besar. Kau telah berfirman kepada Musa dengan langsung, engkau pun telah memberi kerajaan besar kepada Daud, dan engkau lunakkan besi, serta engkau tundukkan gunung-gunung untuknya. Begitu juga Sulaiman. Setelah engkau beri kerajaan yang besar, dan engkau tundukkan jin, manusia, dan setan, serta angin untuknya. Kerajaan yang engkau berikan kepada Sulaiman itu adalah suatu kerajaan yang tidak patut diberikan kepada orang lain sesudahnya. Isa telah engkau beri ajaran kitab Taurat dan Injil, serta engkau jadikan ia dapat menyembuhkan orang bisu dan belang, dan juga dapat menghidupkan orang mati dengan izinmu. Dan juga engkau lindungi ia dan ibunya dari godaan setan terkutuk, hingga tiada jalan yang terbuka bagi setan untuk mengganggu Isa dan ibunya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Hai Muhammad, aku angkat engkau sebagai kekasihku." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kata perawi, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di atas tercantum dalam kitab Taurat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah atau kekasih Allah. Firman Allah selanjutnya, Aku utus engkau kepada seluruh manusia sebagai Rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan. Aku lapangkan dadamu, aku ampuni semua dosamu, aku angkat sebutanmu setinggi-tingginya. Hingga tidak akan disebutkan namaku, melainkan namamu disebutnya besertaku. Umatmu aku jadikan sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk sekalian manusia. Juga sebagai umat pertengahan, bahkan juga sebagai umat yang merupakan angkatan pertama dan terakhir. Umatmu tidak diperkenankan berkhotbah hingga mengucapkan lebih dahulu penyaksian bahwa engkau adalah hamba serta rasulku. Aku jadikan pula beberapa golongan dari umatmu yang hatinya bagaikan kitab Injil. Adapun engkau sendiri telah kujadikan sebagai perintis sekalian nabi, menilik kejadian dalam alam azali, dan sebagai penutup mereka, menilik waktu diutusnya. Engkau pula yang pertama-tama diselesaikan urusannya di antara mereka pada hari kiamat. Engkau aku beri 7 ayat masani yang belum pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Aku beri pula engkau ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang terambil dari perbendaharaan arsy yang juga belum pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Selain itu aku berikan pula kepadamu Al-Kautsar dan juga 8 perkara yang merupakan bagian utama, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bahwa sejak aku menciptakan langit dan bumi, telah aku wajibkan atasmu dan atas seluruh umatmu menjalankan sholat 50 kali. Oleh karena itu, dirikanlah sholat tersebut baik engkau sendiri dan umatmu. Dalam riwayat lain ditegaskan, dalam riwayat lain ditegaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan sholat 5 kali dan diberi ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla juga akan mengampuni semua dosa umatnya yang menyebabkan kerusakan selama mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian tampak kembali bagi Rasulullah awan yang dahsyat yang membawa Rasulullah ke hadapan Allah, dan Jibril menarik tangan beliau untuk kembali segera turun. Sesampainya di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak suatu pun pembicaraan di antara keduanya, hingga sampailah di tempat Nabi Musa alaihissalam dan berkata, sebaik-baik kawan hanyalah Anda. Nabi Musa alaihissalam pun berkata, apakah yang telah Anda lakukan, wahai Muhammad? Apakah yang telah diwajibkan Tuhan atas diri Anda serta umat Anda? Rasulullah SAW menjawab, Allah mewajibkan atas diriku serta umatku salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Musa AS berkata lagi, kembalilah kepada Tuhan dan mohonlah keringanan kepadanya untuk Anda sendiri dan umat Anda, karena umat Anda tidak akan kuat melaksanakan sholat sebanyak itu. Saya sendiri pernah memerintahkan kepada orang-orang sebelum Anda. Setelah saya coba pula Bani Israel, serta saya paksakan mereka untuk mengerjakan yang kurang dari jumlah itu. Tetapi mereka tidak sanggup melakukannya dan meninggalkan perintah tadi. Padahal umat Anda itu tubuhnya lebih lemah, badannya lebih kecil, demikian pula hati, penglihatan, dan pendengarannya. Beliau lalu menoleh kepada Jibril sebagai isyarat minta pertimbangan, dan beliau mengisyaratkan supaya nasihat Nabi Musa tersebut diikuti. Dan katanya, kalau Anda suka, kembalilah ke sana. Lalu segera Rasulullah SAW kembali, hingga akhirnya sampai di tempat pohon Sidratil Muntaha. Lalu diliputi Nabi Muhammad SAW oleh segumpal awan. Dan bersujudlah beliau, kemudian berkata, ya Allah, berikanlah keringanan umatku, karena sesungguhnya mereka adalah selemah-lemah umat. Allah Azza wa Jalla berfirman, umatmu aku kurangi 5 kali. Selanjutnya, tampaklah dengan jelas segumpal awan itu, dan Rasulullah pun kembali lagi menemui Nabi Musa alaihissalam. Beliau berkata, Allah telah memberikan keringanan atau pengurangan 5 kali. Nabi Musa alaihissalam menyuruh lagi kembali lagi kepada Tuhan, dan mohon keringanan lagi darinya, karena umat Anda tidak dapat melaksanakan sebanyak itu. Demikian berulang kali Nabi Muhammad SAW pulang balik antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan keringanan. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Muhammad, Rasulullah SAW,
Allah berfirman, itulah putusan terakhir 5 kali sholat dalam sehari semalam. Tiap kali salat itu sama nilainya dengan 10 kali sholat. Dengan demikian, maka keseluruhannya pun tetap 50 kali. Firmanku tidak dapat diubah-ubah lagi, dan keputusanku ini pun tidak dapat dihapuskan juga. Barang siapa yang bermaksud berbuat kebajikan, tetapi tidak jadi diamalkan, tertulislah baginya 10 kebajikan. Akan tetapi, barang siapa yang bermaksud berbuat sesuatu keburukan, dan tidak jadi mengamalkannya, tidak tertulis suatu pun untuknya. Sedangkan apabila jadi melakukannya, tertulislah satu keburukan. Sekali lagi, tampaklah dengan jelas awan dahsyat itu, dan beliau pun turun sampai di tempat Nabi Musa alaihissalam. Apa yang difirman Allah Azza wa Jalla itu pun dikemukakan kepadanya. Masih juga Nabi Musa alaihissalam berkata, silakan kembali lagi kepada Tuhan dan mohon keringanan lagi untuk umat Anda. Rasanya belum juga kuat umat Anda melakukan sholat 5 kali itu. Rasulullah SAW menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku, hingga aku sendiri merasa malu, dan mengenai kewajiban 5 kali sholat itu, aku telah ridho dan pasrah. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berseru, telah kuperintahkan suatu kewajiban, dan telah pula kuringankan kewajiban tersebut untuk sekalian hamba-hambaku. Setelah itu Nabi Musa AS berkata kepada Rasulullah SAW, kalau demikian silakan turun dengan nama Allah. Rasulullah pun turun ke bawah. Setiap kali beliau bertemu dengan sekelompok malaikat, mereka itu pasti berseru, hendaklah Tuhan berbekam. Dalam riwayat lain, perintahkanlah umat Tuhan supaya berbekam. Dalam perjalanan turun itu, Rasulullah berkata kepada Jibril, tiap-tiap aku mendatangi penghuni-penghuni langit, tentulah mereka suka menyambut dengan rasa gembira, selain seorang saja. Aku memberi salam kepadanya, dan ia pun menjawab salam. Aku pun disambutnya dengan gembira, didoakan dengan yang baik-baik. Kemudian Jibril menjawab, itulah Malik, malaikat penjaga neraka. Ia tidak pernah tertawa sejak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ia pernah tertawa kepada seseorang, pastilah ia akan tertawa pula kepada Anda. Tatkala beliau turun ke langit dunia dan melihat ke bawah, tampak asap yang banyak serta mengepul-ngepul dan terdengar suara hingruk-pikuk. Lalu bertanyalah Rasulullah SAW, apakah ini wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, itulah para setan yang sedang mengurumuni pelupuk mata Bani Adam, sehingga mereka manusia itu tidak dapat memikirkan keagungan kerajaan Allah di langit dan bumi. Andai kata tidak demikian, pastilah manusia itu dapat melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kemudian Rasulullah SAW mendungangi burak lagi untuk kembali. Di tengah jalan, bertemu dengan kafilah iringan-iringan pedagang menaiki unta milik bangsa Quraisy di suatu tempat. Di antara kafilah itu ada seekor unta yang dibebani dengan 2 buah karung, sebuah warna hitam dan lainnya berwarna putih. Di saat beliau melewatinya, unta itu lari dan berputar-putar hingga akhirnya tersungkur ke bawah sampai pecah kepalanya. Dilaluinya pula yang lain, dan di antaranya ada seekor unta yang hilang tersesat di jalan, padahal sebelumnya telah dikumpulkan oleh beberapa orang di antara mereka itu. Rasulullah lalu memberi salam kepada mereka, maka berkatalah seorang di antaranya, itu seperti suara Muhammad. Akhirnya, tibalah beliau di tengah-tengah para sahabatnya sebelum waktu subuh di Mekah. Sebab itu, guru, tatkala hari menjelang pagi, Rasulullah SAW menyendiri. Beliau telah maklum bahwa orang-orang pasti akan mendustakannya. Karena itu beliau duduk sambil berduka cita. Tiba-tiba lewatlah Abu Jahil, musuh Allah. Ia pun lalu menghampiri beliau dan duduk di dekatnya, lalu berkata seolah-olah mencemooh beliau, apakah ada suatu berita? Rasulullah menjawab, iya. Berita apa itu? Kata Abu Jahal, tadi malam aku diisrakan. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Lalu pagi ini sudah ada di hadapanku ini? Iya, benar, jawab Rasulullah. Saat itu Abu Jahal tidak menunjukkan kedustaannya kepada beliau, sebab ia sendiri akan mengingkari ucapannya apabila kaum yang telah dipanggil telah bersamanya. Oleh karena itu, ia pun lalu berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana bila aku panggil kaummu? Apakah engkau mau menceritakan hal itu pada mereka, sebagaimana yang telah engkau ceritakan kepadaku? Iya, tentu,
Jawab Rasulullah tegas. Lalu berserulah Abu Jahal dengan keras, "Hai semua orang Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah saudara-saudara semua." Kemudian bergegaslah orang-orang tersebut mendatangi majelis yang diserukan oleh Abu Jahal tadi. Setelah datang, lalu duduklah mereka mengelilingi Nabi Muhammad SAW serta Abu Jahal. "Ceritakanlah kepada kaummu, sebagaimana yang telah engkau ceritakan kepadaku," ujar Abu Jahal kepada beliau. Rasulullah lalu berkata, "Tadi malam aku diisrakan oleh Allah." "Kemana?" tanya mereka serentak. "Ke Baitul Maqdis," jawab beliau. "Lalu pagi ini sudah ada di sini, di hadapan kita ini?" tanya mereka bersama. "Ya, benar," jawab Rasulullah. Setelah mendengar jawaban beliau, di antara mereka ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangannya di kepala sebagai tanda heran. Mereka gaduh sekali, dan peristiwa perjalanan beliau mereka besar-besarkan dengan gaya menghinakan. Kemudian Mut'im bin Adi berkata, "Semua yang kau ceritakan sebelum ini masih ku anggap ringan, tetapi yang kau katakan sekarang ini benar-benar luar biasa. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau itu berdusta. Padahal biasanya kita memerlukan waktu sebulan untuk pergi ke Baitul Maqdis dan sebulan untuk pulang. Kau kira dapat ditempuh dalam satu malam? Sungguh, aku tidak mempercayaimu." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Busuknya ucapanmu pada anak saudaramu sendiri. Kau lukai hatinya dan kau dustakan pula. Aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah benar segala ucapannya." Lalu berkatalah orang dalam majelis tadi, "Hai Muhammad, cobalah engkau terangkan kepada kita semua tentang bagaimanakah keadaan Baitul Maqdis itu. Bagaimana bangunannya, bagaimana pula bentuknya, serta berapa jauhnya dari gunung." Di antara mereka itu ada yang sudah pernah berkunjung ke sana. Rasulullah SAW lalu menerangkan kepada orang-orang itu, "Beginilah bangunannya, beginilah bentuknya, dan sekian-sekianlah jaraknya dari gunung." Terus-menerus beliau menerangkan itu, hingga beliau merasa kesukaran untuk melanjutkan uraiannya tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW belum pernah mengalami kesusahan seperti itu. Tiba-tiba didatangkanlah oleh Allah bangunan masjid itu di hadapan beliau dengan jelas sekali dapat dilihatnya. Masjid tadi diletakkan di dekat rumah Akil atau Ikal. Lalu mereka berkata, "Coba katakan berapa jumlah pintu di masjid itu." Beliau tidak pernah menghitungnya. Oleh karena itu, beliau melihat yang ada di hadapannya tadi dan mulailah menghitungnya. Seluruh orang diberitahu jumlah pintu masjid. Sementara Rasulullah menghitung-hitung pintu itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, benarlah ucapan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Rasulullah benar-benar Rasul." Orang-orang lalu berkata lagi, "Perihal sifat-sifat keadaan masjid yang diuraikan semua itu adalah benar. Demi Allah, satu pun tidak ada yang meleset." Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, "Tetapi apakah kiranya engkau dapat mempercayainya bahwa ia mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu satu malam dan telah datang sebelum waktu pagi tiba?" Abu Bakar radhiyallahu pun menjawab, "Benar, aku percaya. Sungguh aku dapat mempercayainya sekalipun yang diuraikan itu lebih jauh daripada itu. Aku pun bahkan dapat mempercayainya sekiranya ia memberitahukan naik ke langit dalam sesaat, baik pagi atau sore." Sejak saat itulah ia dinamakan Abu Bakar Siddiq, artinya orang yang sangat percaya. Sekali lagi orang itu mengajukan pertanyaan, "Coba terangkan tentang kafilah kita." Rasulullah SAW mengatakan, "Aku bertemu dengan kafilah Bani Fulan bin Fulan di Raha. Di antaranya ada seekor onta yang sesat, dan mereka pun mencarinya. Kemudian aku menuju ke tempat barang-barang mereka, tetapi tidak seorang pun yang aku dapati di situ. Dan kulihat di situ ada segelas air, lalu aku minum. Kemudian sampailah aku ke kafilah Bani Fulan bin Fulan. Di tempat itu di antaranya ada seekor onta merah yang dibebani dengan sebuah karung hitam dan sebuah karung putih. Setelah aku menghampiri onta tadi, tiba-tiba ia lari tersungkur jatuh hingga pecah kepalanya. Akhirnya, sampailah aku ke kafilah Bani Fulan bin Fulan di desa Tanaim, yang didahului oleh seekor onta yang berwarna putih kehitam-hitaman dengan bentuk hitam pula. Nah, mereka itu akan tiba melalui jalan ini. Mereka berkata, "Kapankah mereka tiba?" Beliau menjawab, "Hari Rabu." Setelah hari yang dijanjikan itu tiba, orang-orang Quraisy mulai menunggu datangnya kafilah-kafilah.
Akan tetapi waktu siang pun sudah lewat dan menjelang sore. Sedangkan kafilah-kafilah itu belum juga datang. Nabi Muhammad lalu berdoa kepada Allah. Maka ditambahkanlah siang pada hari itu, barang sesaat. Matahari pun ditahan peredarannya untuk sementara waktu. Akhirnya muncullah kafilah yang ditunggu itu. Orang-orang Quraisy menyambut kedatangannya, lalu bertanya, "Apakah ontamu ada yang hilang?" Mereka menjawab, "Iya, benar." "Apakah di antara onta-onta itu ada seekor onta yang berwarna merah dan pecah kepalanya?" Mereka menjawab, "Iya, benar." Orang-orang Quraisy bertanya lagi, "Apakah di antara kalian ada yang mempunyai segelas air?" Salah seorang dari golongan kafilah itu menjawab, "Iya, itu punya saya." "Demi Allah, air yang aku letakkan itu tidak seorang pun di antara kita yang meminumnya, dan tidak mungkin pula tertumpah ke tanah." Setelah mendengar bahwa semua itu benar adanya, beliau dituduh telah melakukan sihir. Orang yang mula-mula menuduh itu adalah Walid bin Mughirah. Orang-orang itu serentak berkata, saudara Walid benar ucapannya, yakni menuduh beliau sebagai ahli sihir. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, Quran Surat Al-Isra ayat 60. Artinya, dan kami tidaklah menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Sampai sini, selesailah kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sobat Pitua Guru telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.